Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra. Kita akan kembali mengudara menyampaikan suatu kajian-kajian riset yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu model peluang yang terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal terbit tahun 2025 dengan model peluang The Entropy Transforms Rayleigh-Weibull Distribution. Seperti biasa, coding-coding dapat Anda ambil nanti seperti yang kita tempel di atas. Coding-coding kajian ini itu dalam berupa e-books. Itu e-booksnya ada di samping, Anda lihat di situ. Ada e-books coding R model peluang The Entropy Transform Rayleigh-Weibull Distribution. Nah, e-books ini dapat Anda miliki di coding R. Di coding R toko digital Rado Institute pada link di atas. Oke, kita coba bahas dulu riset artikel yang menjadi landasan kita pada hari ini. Nah, ini ada suatu riset artikel yang terbit di jurnal Alexandria Engineering Journal terbit tahun 2025 dengan judul Optimizing Health Science Data Interpretation with the Entropy Transforms Rayleigh-Weibull Framework. Nah, ada suatu model peluang yang disebut dengan Entropy Transform Rayleigh-Weibull, di mana model peluang ini dihasilkan pada satu entropy transform yang kita lihat pada persamaan satu. Okay? Ada persamaan satu LT sama dengan GT RT kali logaritma natural RT, di mana RT itu adalah survival functionnya. RT adalah 1 kurang GT. GT itu kumulatif sedangkan RT survival. Nah, kalau kita turunkan persamaan satu, itu akan menjadi turunan dari survival function dikali dengan logaritma natural survival function seperti persamaan 2. Ingat GT itu adalah kumulatif, sedangkan RT itu adalah survival. Survival itu 1 kurang kumulatif, 1 kurang GT. Jadi kalau kita turunkan, L absenti itu akan menjadi persamaan 2. Nah, kebetulan persamaan 2 ini memenuhi asumsi persamaan densitas. Kalau kita integralkan pada 0 sampai tak hingga, dia akan berintegral bernilai integral 1. Nah, inilah alasan kenapa persamaan 2 ini bisa digunakan untuk menghasilkan model peluang baru, karena kita integralkan pada batas 0 tak hingga, dia akan menjadi 1. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, karena RT itu adalah suatu fungsi survival, di mana survival itu kita tahu 1 kurang kumulatif. Nah, kalau kita gunakan baseline-nya itu adalah Rayleigh-Weibull, nih baseline Rayleigh-Weibull, 1 kurang eksponen min kappa kuadrat kali Y berpangkat 2. C ini adalah kumulatif. Jadi kalau kumulatif diketahui, untuk mendapatkan RT itu kan 1 kurang GT saja. 1 kurang GT atau 1 kurang F. Ingat, F besar kumulatif, GT besar juga kumulatif. Jadi kalau kita ambil GT-nya itu adalah RW distribution atau Rayleigh-Weibull distribution seperti FW, ini FW ini GT. Maka kalau kita cari RT-nya kan hanya 1 dikurang 1 kurang GT. Berarti RT-nya itu adalah eksponen saja, eksponen min kappa kuadrat kali Y berpangkat 2 C parameternya. Nah, kalau kita gunakan turunan dari R absente, turunan dari survival dan logaritma dari survival atau RT,
akan menghasilkan satu model peluang yang kita sebut dengan entropi dari Rayleigh-Weibull seperti persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini dihasilkan dari perkalian R absente, artinya cari dulu RT, cari dulu. RT adalah 1 kurang FRW, itu RT. Lalu kita turunkan RT ini, oke? Lalu kita kalikan dengan logaritma RT. Logaritma natural itu adalah 1 dikurang F atau 1 kurang GT. Akan mendapatkan persamaan 3. Nah, persamaan 3 inilah yang menjadi landasan kita, merupakan fungsi densitas dari ERW, entropi Rayleigh-Weibull. Nah, dengan kumulatif persamaan 4. Oke? Nah, dengan menggunakan data 128 penderita penyakit kanker, oke, maka kita akan hasilkan nanti datanya pada dataset 2. Kita coba nanti dataset 2. Di sini ada dataset 2 yaitu 128 penderita penyakit kanker. 128 pasien bladder cancer. Nah, kita lihat. Ini ada dataset 2. Mana dataset 2 kita? Dataset 2 di sini nggak ditampilkan. Kita dapat cari di berbagai jurnal, karena data 128 penderita penyakit kanker itu banyak datanya ya. Bisa dijumpai di berbagai jurnal-jurnal lain. Nah, jadi dataset 2, mana dataset 2? Nah nih, dataset 2, the second dataset is 128 bladder cancer. Nah, ini dia. Oke. Nanti dataset 2 ini akan menghasilkan parameternya, AIC-nya seperti pada tabel. Nah, ini dataset 2. Ini dia model kita ERW. Oke. Dengan parameter C-nya 0,3, kappa 0,7, dengan nilai AIC-nya nanti 805. AIC 805 dan BIC-nya adalah 805,9. Nah, BIC adalah 811. Nah, dengan density plot, nah ini ada density plot, ini kumulatif plot. Kumulatif plotnya nih, Anda lihat PDF plot, ini kumulatif plot ini. Kalau density plotnya ada density plotnya, tidak ditampilkan density plot. Oke, berdasarkan informasi ini kita akan bangun coding R kita. Oke, kita coba buka R kita. Kita bangun coding R. Nah, ini R kita. Nih. Seperti biasa, data telah kita peroleh. Ini data kita 128. Kita write. Atau kita coba, ini data kita, data. Jadi 128, kalau melihat jumlahnya kita ketik length saja, length data. Nah, ini yang 128 penderita penyakit kanker. Lalu kita coba masukkan PDF. Wah, ini PDF-nya tadi, density function-nya. Ini density function dari model baru tadi yang kita dapatkan dari turunan 1 kurang GT atau RT dikali logaritma natural dari RT. RT kita tahu adalah 1 kurang GT. GT itu kumulatif sekali. Lalu kita hasilkan fungsi densitas Weibull. Nah, fungsi densitas entropi Rayleigh-Weibull. Nah, ini ada fungsi densitasnya. PDF new. Lalu log logistik. Nah, log logistik. Oke. Logaritma log logistik pula. Log likelihood, log likelihood untuk model peluang ERW kita memerlukan negatif. Nah, ini negatif log likelihood. Jadi sum log ini log likelihoodnya, F-fold itu fungsi densitasnya. Ini F-fold ini FDF new. FDF new itu fungsi densitas tadi. Lalu kita gunakan optum untuk mendapatkan parameter. Lalu kita gunakan nilai AIC. Ini ada AIC, ada BIC. Nah, untuk kumulatif CDF kita cukup integralkan saja integrate
fungsi densitasnya. Jadi tidak perlu kita masukkan fungsinya, kita tulis rumus umumnya saja. Di mana kumulatif adalah integral fungsi densitas, adalah integral fungsi densitas dengan batas 0 sampai Y. Oke? Coba kita runkan model kita ini, kita mau lihat hasilnya. Pertama kita coba dulu lihat intip parameter AIC dan seterusnya. Kita intip dulu hasil yang diberikan. Nah ini dia, kita run, kita coba lihat. Oke, parameter kita oke sama 0,6, 0,3 hampir sama saja, tidak ada beda. Parameter ini parameter satu tadi kappa, parameter 2 C sama dengan riset artikel kita. Oke, dengan nilai AIC 825, BIC 830, sama saja, tidak ada perbedaan. Oke. Lalu kita coba hasilkan density plot dan cumulative plot dari yang kita hasilkan. Pertama kita runkan dulu CDF-nya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, itu dia hasilnya. Sangat cantik sekali. Jadi kalau Anda lihat yang berwarna biru itu adalah fungsi densitas. Menangkap histogram dengan baik. Yang berwarna merah itu adalah kumulatif, empirical kumulatif itu yang berwarna hitam. Sedangkan yang merah itu adalah kumulatif model. Jadi sangat sempurna dia menangkap dari kumulatif empirikal. Begitu juga dengan yang berwarna biru, sempurna menangkap histogram. Jadi kalau begitu, sekali lagi, dalam Rado Institute kita berhasil mencoba membahas suatu riset artikel, tidak hanya membahas dari mana model ini berasal. Seperti tadi kita lihat bahwa model itu dihasilkan dari turunan LT, yang mana turunannya itu adalah R absente dikali dengan logaritma natural RT. Ingat RT itu 1 kurang kumulatif. Nah, 1 kurang kumulatif. Oke, saya rasa sekali lagi silakan dapatkan codingnya seperti pada link di atas dengan contoh e-books kita. Ini contoh e-books kita ini. Anda dapatkan dari link yang di atas. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi berikutnya. Cukup ya, cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.